Alah, 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 alah. Allah yang akan menuntun kalian dengan penuh sukacita dalam cahaya kemuliaan dan dengan belas kasih. Saudara-saudari yang terkasih, dunia kita terasa diliputi oleh berita dan cerita yang berat dan syarat berbagai kegaduhan dan kesesakan serta kejahatan dan penderitaan. Belum lagi hidup kita tak lepas dari kesusahan, kekecewaan, dan ketertekanan. Dalam suasana seperti itu, kita butuh kabar gembira yang melegakan hati dan pribadi yang mampu membuat cerita ringan yang bukan hanya menyebabkan bibir kita tersenyum, tetapi juga gelak tawa terbahak-bahak. Itulah kiranya salah satu talenta Pastor Konstantinus Eko Wahyu Joko Santoso OSC yang selalu tampil riang, ringan, dan lucu. Dengan semangat seorang orator, Romo Eko mewartakan Injil dan mengajar umat. Dengan gaya seorang dramawan, ia meyakinkan para pendengarnya akan kebenaran yang harus dihidupi sebagai seorang Katolik. Dengan cara seorang stand-up komedian, ia menyajikan cerita-cerita lucu yang membuat orang tak sadar melelehkan air mata, bukan karena sedih duka cita, tetapi karena menahan gelak tawa sukacita yang tak henti-hentinya. Banyak orang mencari dan menanti krosier yang riang, ringan, dan lucu ini. Hingga kemanapun Romo Eko pergi, berkhotbah, berceramah, merayakan Ekaristi, atau kegiatan lain, orang pun datang ingin mendengarkannya. Dengan cara itu, Pastor Eko berusaha menjadi gembala yang baik selama 25 tahun, mengabdi Allah dan melayani umat. Pastor Eko selamat pesta imamat 25 tahun bersama Romo Stefanus Tom OSC dan Romo Andreas Dedi OSC serta dua imam diosesan lainnya, Romo Justinus Hilman dan Romo Justinus Danang Sigit Kusworo pada 4 Desember 2021. Sekali lagi, selamat pesta perak 25 tahun imamat. Tuhan memberkati. Yang berbahagia Romo Konstantius Eko Wahyu, mewakili Keuskupan Agung Jakarta, saya ingin mengucapkan selamat merayakan dan mensyukuri anugerah imamat tahun ke-25. Ikut bergembira, ikut bersyukur, karena Romo telah menghayati anugerah imamat selama 25 tahun itu dengan tekun dan setia, menjadikan hidup dan pelayanan Romo menjadi pujian bagi kemuliaan Tuhan dan menjadi berkat bagi umat. Saya berharap semoga Romo tetap bahagia di dalam imamat dan gembira di dalam pelayanan. Dan semoga semakin serupa dengan Kristus Sang Imam Agung sendiri yang setia kepada Allah dan berbelas kasih kepada sesama. Terima kasih atas kehadiran Romo di Keuskupan Agung Jakarta, diutus oleh Provinsi OSC. Semoga perutusan Romo sungguh-sungguh mempunyai pengaruh yang luas, tidak hanya di paroki, tetapi dimanapun Romo diundang, Romo diutus untuk mewartakan kabar gembira keselamatan. Sekali lagi Romo, provisiat, ikut bersyukur dan mendoakan. Terima kasih. Selamat pagi, siang, petang, malam, tergantung Anda membuka video ini jam berapa. Salam kenal, saya Pastor Andreas Dedi OSC, teman seangkatan dari Pastor Eko Wahyu BDS.
kemarin ketika ditanya tentang kesan yang muncul saat pertama kali berjumpa dengan Pastor Eko atau Saudara Eko waktu itu adalah dia orang yang spontan, suaranya keras, ceria, dan sangat mudah beradaptasi, berrelasi dengan banyak orang. Itu yang kaitan dengan kesan pertama, boleh katakan. Lalu pengalaman yang sempat kami rasakan bersama, yang pertama kali muncul adalah ketika ditanya kemarin, yang pertama kali muncul adalah perjalanan dari Bandung ke Yogyakarta, satu angkatan plus satu orang kakak kelas. Nah, yang istimewa adalah ketika kami ada di Jogja, kami menginap di satu penginapan sederhana. Lalu kebetulan saya sekamar dengan Frater Eko. Dan masalahnya adalah ternyata kamar itu tempat tidurnya satu untuk berdua. Dan kami biasa tidur masing-masing gitu ya. Yang jelas karena saya capek, begitu habis mandi saya langsung tidur sampai pagi. Ketika pagi hari bangun, Frater Eko tidak ada di kamar. Saya pikir mungkin dia sudah mandi, sudah jalan-jalan atau apa. Lalu setelah saya mandi, saya keluar, ternyata saya menemukan Frater Eko sedang meringkuk di atas kursi panjang di depan kamar. Lalu setelah dia bangun, saya tanya, kenapa tidur di luar? Dia mengatakan, sepanjang malam saya ditendangi oleh kamu, jadi saya keluar. Kaget juga saya, karena badan dia sebenarnya jauh lebih besar dari saya. Waktu itu saya ceking gitu ya. Tapi rupanya tenangan maut membuat dia tidak tahan, dan mungkin sebenarnya lebih karena kasihan pada saya gitu ya. Dia mengalah demi temannya, demi saudaranya yang kecil. Jadi meskipun badannya gede, ternyata tidak mau bersitegang, bersiteguh, mempertahankan posisinya di tempat tidur. Itu yang pertama. Yang kedua, kami pernah bersama-sama satu tim di rumah retret. Lalu suatu hari dia menyambut calon peserta, dan setelah itu dia kembali ke biara. Dan saya masih ada di ruang makan, dia cerita, wah dia gawat, masa dibilangin kok kamu mencari pembimbing retret yang kira-kira kita kan bla 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 bla. Dan mereka dengan latar belakang macam-macam, dengan posisi macam-macam juga, waktu itu akan dibimbing oleh kami para frater, memang frater senior sebenarnya. Lalu rupanya Frater Eko merasa diremehkan gitu ya. Tetapi meskipun demikian, dia kelihatannya masih tetap tenang. Mungkin juga karena bukan dia yang pertama kali akan menghadapi peserta itu. Tetapi mungkin juga dia menghibur saya yang akan membuka acara retret itu, menenangkan saya supaya tidak grogi gitu ya. Tapi ekspresi dia waktu pertama kali, wah kita diremehkan. Tapi dia mencoba menyemangati saya yang akan membimbing waktu itu untuk pertama kali. Hal yang lain, kami juga pernah melakukan perjalanan dari Tasik sampai Cilacap jalan kaki. Ada banyak cerita di sana, tapi Frater Eko waktu itu saya kira termasuk orang yang tidak terlalu banyak mengeluh gitu ya. Jadi dia mencoba menikmati dengan gayanya sendiri. Kami cukup lama bersama-sama di rumah retret, sekitar dari tahun 2005 Frater sampai 2003. Kebetulan 2003 saya pindah ke BSD, dan kebetulan waktu itu saya diminta untuk mendampingi di Stasi Helena yang sekarang Paroki Helena, tempat Pastor Eko berkarya juga. Yang jelas secara umum Pastor Eko adalah pribadi yang menyenangkan, disukai banyak orang, menjadi kebanggaan dari Ordo Salib Suci. Selamat berpesta, Frater Eko. Tetap semangat. Halo Romo Eko, bagaimana ya kesan pertama umat Medang dengan Romo Eko? Lucu dan suka melotot.
Kesan pertama Romo Eko kocak. Ngeri dia, ngeri. Dengan Romo Eko adalah mantap banget. Aduh, jadi bikin lagi. Romo Eko mantap. Seru. Romo Eko itu ketawanya gede banget tapi lucu. Oke. Kalau menurut saya wajahnya tuh kayaknya serem tapi kok lucu ya. Galak banget. Apa ada pengalaman unik dengan Romo Eko? Punya. Kejadiannya pas misa Palma. Lektornya salah baca doa umat. Yang dia baca doa umat untuk misa Paskah. Akhirnya Romo Eko nggak jadi menegur lektornya. Tapi tahu nggak sih rasanya copot jantungku. Menurut saya Romo Eko adalah figur yang sangat fair. Karena walaupun beliau seorang imam, tapi beliau tidak segan-segan, tidak sungkan untuk meminta maaf. Pastor Eko menyenangkan sekali. Saya belum tahu. Tapi begitu saya langsung ketemu mengantarkan anak, ternyata apa yang disampaikan benar. Senang, gembira dan bangga pada beliau. Romo yang sungguh sangat energik, sukacita. Romo yang baik hati, rendah hati, dan selalu membimbing saya dan suami saya di dalam setia untuk melayani Tuhan. Bener Romonya ternyata maco nih, lucu lagi. Kita memang bener-bener, dapat berkat, dapat Romo Eko. Satu kata untuk Romo Eko Wahyu, tegas. Humoris. Semangat, sukacita. Pastor Eko keren. Wow. Ekspresif. The breakthrough. Pastor Eko itu memiliki wajah yang melankolis, tragis. Saya ucapkan selamat ulang tahun imamat yang ke-25 untuk Pastor Eko Wahyu OSC. Semoga tetap setia, semangat di dalam melayani Tuhan, dan terima kasih telah membimbing kami semua Romo. Selamat ulang tahun imamat Romo Eko. Selamat ulang tahun imamat yang ke-25 kepada Romo Eko. Selamat Profesiat buat Romo. bersama Romo berolahraga menembak. Dengan sasaran jauh di sana. Kini imamatmu sudah berusia perak. Tetaplah setia melayani umat Helena. Selamat ulang tahun imamat yang ke-25 untuk Romo Eko Wahyu OSC. Semoga tetap setia, penuh semangat, penuh sukacita dalam pelayanan, serta menjadi berkat bagi seluruh umat. Terima kasih Romo. Selamat ulang tahun imamat yang ke-25 Pastor Eko Wahyu OSC. Selamat hari ulang tahun imamat ke-25 untuk Pastor Eko Wahyu. Semakin bercahaya dalam pelayanannya. Selamat ulang tahun imamat yang ke-25. Semoga semakin setia dalam pelayanan, semakin rendah hati, dan selalu dalam lindungan Tuhan. Selamat ulang tahun imamat yang ke-25. Tetaplah menjadi the breakthrough, sang inspirator bagi kami. Selamat Pesta Perak Imamat Romo Eko Wahyu. Selamat ulang tahun imamat Romo Eko yang ke-25. Semoga semakin tajam, setajam silet. Selamat atas 25 tahun imamat Romo Eko. Semoga semakin setia dan sukacita dalam panggilan, dan karya pengembalaannya menjadi berkat bagi semua umat. Biarlah Allah semakin besar dan kami semakin kecil.